Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Aprianti. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2020, angkatan 2 kelas 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, ini kartu formulir pendaftaran uji kompetensi saya untuk mengikuti ujian kinerja. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya menggunakan pembelajaran daring asinkronus menggunakan aplikasi WhatsApp. Saya di sini menggunakan daring asinkronus karena mengingat banyak faktor yang menghalangi untuk melakukan pembelajaran. Di sini saya tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom, meeting atau web meeting dikarenakan banyak wali murid atau murid yang tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Wah, hebat anak-anak ibu udah ada yang absen ya. Kita tunggu teman yang lain dulu ya. Iya, Bu Guru. Karena semua sudah hadir, yuk kita mulai belajarnya. Pada pembelajaran kemarin, kita sudah belajar hidup bersih dan sehat. Nah, coba siapa yang masih ingat? Apa manfaat kesehatan bagi tubuh? Ali bisa main sepeda, Bu Guru. Terhindar dari penyakit kalau kita sehat, belajar jadi tenang, Bu Guru. Terhindar dari penyakit dan dapat beraktivitas dengan baik agar tidak mudah sakit. Wah, hebat sekali anak-anak ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan ejaan yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di tempat umum sekitar rumah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman secara benar. Yang keempat, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan minimal 3 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah secara benar. Dan yang terakhir, melalui penugasan, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah menggunakan bahasa yang santun.
Anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan awal ya. Kita sudah berdoa, kita sudah absen pagi. Nah, sekarang kita masuk kegiatan inti. Kita memasuki materi tema 4, subtema 4, pembelajaran kelima. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, sekarang kita amati video berikut dulu ya. Perilaku hidup bersih. Astagfirullah Ajmal, ibu kan sudah bilang Ajmal bersihin dulu kamarnya. Ajmal masih males bu, nanti ya. Boleh kan bu? Jangan nanti-nanti begitu. Kalau sudah bersih, kan Ajmal juga yang merasa nyaman. Selaku muslim, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kita. Seorang mukmin yang baik terlihat keimanannya jika dia selalu memperhatikan kebersihannya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Untuk menjaga kebersihan, bisa kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri, seperti mandi 2 kali sehari, gosok gigi, juga memakai pakaian suci dan bersih. Berwudu juga termasuk membersihkan diri kita. Karena ketika kita menghadap Allah, kita harus ada dalam keadaan suci dan bersih dari najis. Menjaga kebersihan lingkungan bisa kita lakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar. Contohnya, dengan cara membersihkan kamar kita, rumah, juga lingkungan sekolah. Kita juga harus menjaga kebersihan di masjid yang kita gunakan sebagai tempat sholat. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Dan jika kita sehat, kita akan mudah melakukan ibadah kepada Allah. Kita tidak akan mudah terserang penyakit akibat dari lingkungan yang kotor. Wah, kalau begitu Ajmal mau bersih-bersih sekarang bu, biar Ajmal bisa sehat terus. Nah, begitu Ajmal, ayo bersihin kamarnya. Bagus kan ceritanya? Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari cerita tadi? Iya, benar sekali. Lingkungan yang kotor dapat membuat kita gampang terkena penyakit. Nah, selanjutnya dengarkan ya wacana yang Ibu bacakan. Bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Alam semesta adalah sahabat kita, demikian pula benda-benda yang ada di dalamnya. Kita bahagia hidup dalam lingkungan yang sehat dan nyaman. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kita wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Banyak yang bisa kita lakukan. Contoh menjaga kesehatan lingkungan umum yang pertama yaitu mulai dari lingkungan rumah. Nah, yang kedua, kita bisa mendaur ulang bahan-bahan yang masih layak pakai. Contohnya kita bisa menggunakan botol-botol bekas, kertas-kertas bekas, dan styrofoam. Kita bisa menggunakannya untuk bahan kerajinan. Nah, yang ketiga, kita bisa membuat pupuk kompos. Kita bisa membuat pupuk kompos dari bahan-bahan sampah organik sisa-sisa makanan. Contohnya makanan basah, sayuran, kulit-kulit buah. Nah, yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan pastinya. Yang kelima, kita bisa bergotong royong. Dengan bergotong royong, kita bisa meningkatkan kesehatan lingkungan. Lingkungan jadi bersih dan bebas dari penyakit. Dan yang terakhir, kita bisa melaksanakan penghijauan. Nah, tadi salah satu menjaga kesehatan tempat umum adalah dengan bergotong royong. Banyak banget loh manfaatnya dari bergotong royong. Salah satunya yaitu bisa membuat setiap pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang kedua, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, mempererat rasa
persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima, menambah rasa sosial di masyarakat. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh tempat umum? Ayo. Bu Guru, pasar, warung, tempat perkantoran. Bu Guru, tempat pasar sama tempat bermain. Pustakaan, Bu. Pustakaan, pasar, masjid, toko. Contoh tempat umum. 1. Sekolah. 2. Pasar. 3. Masjid. 4. Taman. Contoh tempat umum. 1. Pasar. 2. Tempat ibadah. 3. Tempat pariwisata. 4. Perkantoran. 5. Rumah sakit. Bu, ini Haikal. Contoh tempat umum: mall, pasar, masjid. 1. Mandi 2 kali sehari. Terhindar dari penyakit dan bisa berkegiatan seperti biasa. Rumah sakit, sekolah, dan pasar. Mandi 2 kali sehari, gosok gigi, memakai mandi. 1. Mandi 2. Wah, hebat-hebat ya anak ibu ternyata. Nah, sekarang kalian baca teks yang berjudul Perlunya Menjaga Kebersihan Taman Kota yang nanti akan ibu share dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Cara menjaga kebersihan taman. Bersih itu pangkal sehat. Kebersihan. Menjaga kebersihan taman. Kebersihan itu pangkal sehat. Kebersihan taman dapat dijaga dengan cara menyapu dan membersihkan sampah daun kering, genangan air atau ranting-ranting yang berjatuhan rumput. Taman pun harus rutin dipotong supaya taman terlihat rapi. Tanaman liar perlu dicabut. Tanaman liar membuat tumbuhan lain menjadi layu dan mati. Pohon yang tumbuh di taman juga harus dirawat. Ranting-ranting yang sudah tumbuh terlalu panjang perlu dipotong. Daun-daun yang kering yang sudah berguguran pun dibuang. Tanaman dan bunga-bunga harus selalu disiram. Selain itu, tanaman bisa dirawat dengan memberi pupuk. Tanaman yang
yang sudah layu dan mati bisa diganti dengan yang baru. Tanaman yang terawat dengan baik akan terlihat indah. Udara pun menjadi lebih sejuk dan segar. Cara menjaga kebersihan taman. Bersih itu pangkal sehat kebersihan tanam. Cara menjaga kebersihan taman. Bersih itu pangkal sehat kebersihan taman dapat dijaga dengan cara menyapu dan membersihkan sampah daun kering, genangan air atau ranting yang. Cara menjaga kebersihan taman. Bersih itu pangkal sehat kebersihan tanam. Taman dapat dijaga dengan cara menyapu dan membersihkan sampah daun kering dengan air atau ranting-ranting yang berjatuhan. Rumput taman pun harus rutin dipotong supaya. Cara menjaga kebersihan taman. Bersih itu pangkal sehat kebersihan taman dapat dijaga dengan cara menyapu dan membersihkan sampah daun kering, genangan air atau ranting yang berjatuhan. Rumput taman pun harus rutin dipotong supaya taman terlihat rapi. Fatimah cara menjaga kebersihan taman. Bersih itu pangkal sehat kebersihan taman dapat dijaga dengan cara menyapu dan membersihkan sampah daun kering, genangan air atau ranting yang bergantungan. Rumput Nah, kegiatan selanjutnya, coba kalian amati gambar di atas ya. Kira-kira warga sedang apa ya? kerja bakti, Bu. Sedang mencangkul dan membersihkan sampah. Kerja bakti membersihkan saluran air, Bu Guru. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Kerja bakti, Bu, membersihkan lingkungan.
Kerja bakti membersihkan sampah. Kerja bakti membersihkan. Nah, di sini siapa yang biasanya ikut kerja bakti? Nah, coba kamu cerita. Biasanya kalau kerja bakti, apa yang kalian lakukan ya? Saya, Bu, menyapu. Menyabut rumput, membakar sampah. Kerja bakti membersihkan saluran air, Bu Guru. Saya biasanya membantu mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat sampah yang sudah disediakan, Bu Guru. Nyapu, Bu Guru. Cara menjaga kebersihan taman bersih itu pangkal sehat. Menyapu dan membersihkan sampah, Bu Guru. Nah, kita sudah sampai di kegiatan akhir nih. Coba diingat lagi dari pertama. Kita udah belajar apa aja ya hari ini? Kegiatan membersihkan lingkungan. Menyapu, belajar cara menjaga kesehatan dan membersihkan lingkungan. Kerja bakti mencabut rumput, menyapu, buang sampah, ngebakar sampah. Iya, benar sekali. Tadi kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum dan bergotong royong di lingkungan. Di kegiatan akhir, nanti ada evaluasi yang harus kalian isi ya. Jawabannya boleh share ke grup. Kita membuang sampah, membantu Mama. Sebelum pembelajaran berakhir, yuk kita nyanyi dulu. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi
hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih, Bu Guru. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Belajar hari ini, 1. Manfaat menjaga kesehatan tubuh. 2. Cara menjaga kebersihan taman. 3. Kegiatan kerja bakti. Iya, Bu Guru. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Kita akhiri kegiatan belajar dengan doa sudah belajar ya. Doa sesudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih juga buat mama-mama yang sudah mau mendampingi anak-anaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tugas yang ini ditulis di buku tulis apa langsung dijawab di WA?